pahlawan kemerdekaan di Kuala Lumpur, Malaysia pun tentara British. Kalau nak membina... Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang apapun kiranya impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi kalau kita melihat bagaimana negara Indonesia ya, dengan kemerdekaannya yang sudah Indonesia raih bosku, bagaimana cara Indonesia membuat patung pahlawan Tugu Perjuangan ya, dan bagaimana cara negara Indonesia membuat nama jalan berdasarkan nama-nama pahlawan. Hal itu semua dibuat demi generasi selanjutnya bisa melihat dan menghargai bagaimana pahlawan yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia bosku. Tapi melihat hal itu semua ya, justru kita akan merasa bingung ketika kita melihat bagaimana Tugu Perjuangan yang ada di negara tetangga kita. Karena digambarkan justru orang-orang yang ada di Tugu Perjuangan tersebut lebih mirip dengan orang-orang asing atau bahkan penjajah pada masanya. Berdasarkan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya Ara, dan judul videonya mengatakan Tugu Malaysia dibongkar, pahlawan diinjak orang asing, beda dengan Indo, pahlawan sangat dihormati. Dan tanpa berlama-lama langsung kita reaksi videonya, Jom kita reaksi videonya. Anda, salah satu simbol paling ikonik di Malaysia ialah Tugu Negara. Tugu pahlawan kemerdekaan di Kuala Lumpur, Malaysia pun tentara British. Kalau nak membina mau ubah suai bangunan-bangunan ada nilai sejarah, kenapa tidak dimasukkan Tugu Negara? Bayangkan sebuah tugu yang selama puluhan tahun berdiri sebagai simbol. Ini tugunya ya. Kalau kita lihat sih ya memang lebih mirip ke orang-orang barat bosku ya. Enggak ada kemiripan wajahnya itu menyerupai orang-orang di Asia bosku. Bahkan kalau kita lihat dari bentuk hidungnya saja juga ya, ini sangat terlihat sekali bahwa tentara yang menggambarkan Tugu Perjuangan di negara tetangga kita ini itu mirip-mirip orang Eropa bosku. Atau jangan-jangan dahulunya kemerdekaan yang didapat oleh negara tetangga kita, orang-orang semacam inilah pahlawannya. Semakin membuat kita penasaran ya. Oke, kita mau lanjut kembali play videonya. Penghormatan dan sejarah sebuah negara tiba-tiba menjadi bahan pertanyaan dari masyarakatnya sendiri. Bukan karena tugu itu runtuh, bukan pula karena rusak, tetapi karena bentuk sosok yang ada di dalamnya dianggap tidak cukup menggambarkan wajah rakyat yang diperjuangkan. Wow. Inilah yang belakangan menjadi perbincangan di Malaysia. Tugu Negara di Kuala Lumpur kembali disorot setelah muncul kritik mengenai bentuk figur yang terdapat pada monumen tersebut. Sejumlah tokoh dan pengguna media sosial mempertanyakan mengapa beberapa sosok pada tugu terlihat memiliki karakter wajah yang dianggap lebih menyerupai orang Eropa. Bahkan ada yang mempertanyakan mengapa simbol pahlawan Malaysia tidak dibuat lebih mirip dengan masyarakat Asia dan masyarakat lokal. Kenapa ya? Pecahkan sejarah negara kita supaya kita melihat yang pakai macam British, makan macam British, hidup dengan British. Wow. Itu bukan pejuang, itu petualang. Mari kita kenal sejarah kita. Maafkan saya tuan-tuan, mari kita berfikir malam ini supaya kita tidak ditipu sepanjang zaman. Dan apabila kita merdeka, kita bina sebuah tugu peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang, dan yang musuhlah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka, tengok hidup mereka sama tak dengan hidup kita. Hidup mereka tak sama kita, hidup mereka panjang, hidup kita tak panjang tuan-tuan. Tidak mirip ya? Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya, tuan-tuan, nama di dinding Tugu Kemerdekaan kita. Tengok satu persatu. Ada nama kilau sini, supaya kita melihat yang benar itu benar. Dan sebagaimana sebut tadi, oleh kerana kita merdeka bukan kerana kita berjuang, kerana kita dianugerahkan sebab Menteri Jajahan British mengatakan kita akan serahkan kemerdekaan kepada proksi kita. Dan mereka bukan berjuang, mereka diberikan hadiah kemerdekaan. Yang berjuang orang lain. Dan oleh kerana mereka tidak berjuang, syarat kemerdekaan pertama ialah common law sebagai undang-undang tinggi. Kamu nak merdeka atau tidak? Nak merdeka sign, semua wakilnya sign.
merdeka. Kalau nak membina apa mau ubah suai bangunan-bangunan ada nilai sejarah, kenapa tidak dimasukkan tugu negara? Tugu negara, simbol kemerdekaan negara kita. Kerana di sana kalau kita lihat, patung yang memegang bendera itu adalah wira negara kita lah. Simbol. Pahlawan ya. Tetapi kalau tengok mukanya hidung mancung macam orang Eropah. Kenapa tak ditukar kepada saiz yang lebih pendek-pendek macam orang Asia, orang Malaysia? Muka, hidung pun tak mancung sangat macam saya kan. Itu macam kita berdewa-dewakan pejuang-pejuang daripada Eropah yang pernah menjajah kita. Jadi saya cadangkan akan datang kalau nak buat ubah suai tubuh negara yang begitu menimbulkan semangat kenegaraan, kewirausahaan kepada negara kita pada patung-patung yang mirip orang Asia. Terima kasih. Guys, banyak banget dari kita yang bilang Malaysia itu merdeka cuma hadiah dari Inggris saja. Apa benar seperti itu? Setelah runtuhnya Kesultanan Malaka, Selat Malaka diperebutkan oleh 3 pihak, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris. Dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Tahun 1910 ada 2 imigrasi yang datang, yaitu orang India dan juga Tiongkok. Nah, pada tahun 1824, Inggris mulai menguasai Malaka. Dalam perjanjian Inggris-Belanda tersebut berisi pembagian kepemilikan Nusantara, Malaya untuk Inggris, Indonesia untuk Belanda. Isi konvensi London berisi menukar jajahan Inggris di Bengkulu dengan jajahan Belanda di Malaka. Tahun 1946, UMNO membuat kesepakatan dengan Inggris bahwa kemerdekaan Malaysia jatuh pada tahun 1957. Jadi begitulah mengapa Malaysia sering disebut mendapat hadiah kemerdekaan, karena kita bisa lihat bahwa tidak ada ukuran jarak seperti yang terjadi di Indonesia. Tugu pahlawan Indonesia dekat Surabaya ni, semuanya muka Jawa, muka Melayu. Berbeza kan kalau nak dibandingkan dengan tugu pahlawan dekat sebuah negara tu lagi, yang tubuhnya pelik. Kita nampak macam muka orang putih kan dengan hidung mancung. Kalau Indonesia jelas ya bagaimana cara negara Indonesia meraih kemerdekaan negara Indonesia, bosku. Yaitu memang dengan cara perjuangan, bosku. Banyak pahlawan-pahlawan yang dikorbankan demi bisa meraih kemerdekaan negara Indonesia yang saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat negara Indonesia, bosku. Ya jelas wujudnya ada nama-namanya juga ya, nama-nama yang sangat identik dengan orang-orang Indonesia lah ya. Ya sangat berbeda dengan tugu perjuangan yang ada di negara tetangga kita Malaysia, bosku. Bukan cuma bentuk wajah yang menyerupai dengan orang-orang Eropa, justru nama-nama yang terpampang di tugu perjuangan kemerdekaan negara Malaysia justru lebih identik dengan orang-orang Eropa, bosku. Ini tentu sangat membingungkan sekali ya. Jangan-jangan kemerdekaan yang mereka bisa dapatkan hari ini itu hasil daripada usaha orang-orang yang ada di Eropa. Makin menarik untuk kita lihat. Oke, kita mau lanjut kembali play videonya. Dan sebagainya. Untuk pengetahuan, ini sebenarnya memperingati pahlawan-pahlawan Indonesia, terutama dia yang berada di Surabaya, yang bertempur dengan penjajah Belanda, Inggris, Jepun yang mati di medan perang. Kalau nak tengok tubuh ni, datang ke Museum Pahlawan di Surabaya. Saya bukan nak merendahkan negara tersebut, cuma itulah saya rasa cemburu dengan Indonesia. Kita kena faham Indonesia ni dia as a republic ya. Dia dapat kemerdekaan dengan mengalahkan penjajah dia, which is kita tahulah dengan Belanda masa tu kan. Jadi dia berkorban nyawa ya, darah dia halau Belanda tidak dapat kemerdekaan 1945 lepas perang kan. Jadi dia punya spirit tu lain sikit, and dia dah biasa dengan cara-cara yang kita lihat sekarang ni lah. Masa zaman Presiden Suharto jatuh, berlaku benda yang sama pada rakyat yang sama pada 1998. Dan sebab itulah bila berlaku benda macam ni, memang dia memang tak silu-silu untuk menunjukkan dia punya emosi dia kan, menunjukkan dia punya kemahuan dan sebagainya. Dan saya selalu mengatakan gini loh, tahu tak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini, bosku. Jadi tentu ini sangat membingungkan bagi masyarakat di negara tetangga kita Malaysia, bosku. Bagaimana kemerdekaan yang mereka raih itu sangat berbeda dengan kemerdekaan yang Indonesia dapatkan. Indonesia meraih kemerdekaan semua karena perjuangan, bosku. Banyak hal yang harus dikorbankan, banyak pahlawan yang harus berguguran, bosku. Tentu
Pahlawan-pahlawan di negara Indonesia juga sangat jelas ya, nama-namanya, orang-orangnya, bahkan sampai alamat tempat tinggal lahirnya, bosku. Karena memang kemerdekaan negara Indonesia itu jelas, yaitu dengan perjuangan. Ini sangat berbeda dengan kemerdekaan yang diraih oleh negara tetangga kita. Bahkan tugu pahlawannya menyerupai orang Eropa. Juga nama-nama yang terpampang di tugu pahlawan mereka itu juga sangat tidak identik dengan orang-orang Melayu pada umumnya, bosku. Jadi itulah mungkin salah satu penyebab kenapa rasa nasionalisme orang-orang Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang Malaysia. Dan berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video Reksa hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan pendapat para bos semua di kolom komentar di bawah video ini, dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.